Oke, selanjutnya kita di dalam online marketing kita juga mengenal yang namanya teknik retensi atau mempertahankan konsumen, ya. Dan kita biasanya caranya gimana? Kita harus perkuat hubungan kita dengan para pelanggan. Nah, teknik retensi konsumen itu ada beberapa. Yang pertama, personalization, one-to-one marketing. Nah, berarti pada saat kita melakukan marketing, ini harus segmentasi pasar berdasarkan pemahaman yang tepat tentang kebutuhan individu, mentargetkan pemasaran khusus, gitu ya, dan kemudian memposisikan produk berhadapan dengan pesaing itu bahwa kita tuh beda lain dari yang lain, ya. Jadi itu bisa kita buat sebagai benar-benar personalize. Personalize-nya gimana? Berdasarkan profil dia. Kalau kita register ke satu situs, apa ya yang saya sudah ngalamin itu di situs fashion ya, saya lupa jadinya apa itu nama situsnya. Kalau saya ke situ dia tanya dulu waktu aku login, kamu senang beli apa? Kamu senang warna apa? Kamu senang gaya apa? Nanti biasanya gitu ya. Nah, jadi dari situ nanti akan ketahuan, dia akan pintar begitu ada produk yang dengan karakteristik itu akan dimunculkan kepada kita. Nah, jadi dengan cara seperti itu saya merasa, saya senang ya gayanya fashion di produk di situs ini. Padahal kan itu dia udah ngedeteksi dari apa yang saya bilang gitu ya. Tapi saya merasa senang karena saya lihat loh ini cocok banget sama gaya aku gitu ya contohnya. Oke. Yang kedua behavioral targeting, interest based advertising. Ini melibatkan penggunaan perilaku online dan offline konsumen untuk menyesuaikan pesan iklan yang disampaikan kepada mereka secara online. Ya, jadi ini tergantung behaviornya, ya behaviornya. Yang ketiga, retargeting, menampilkan iklan yang sama kepada individu di beberapa situs web. Nah ini ya, yang saya bilang juga, kalau kita udah ngeklik sekali ya iklan, anggap aja tadi aku ngeklik Lululemon gitu ya, yang tadi aku tunjukin, itu nanti aku ke situs lain bisa munculnya Lululemon lagi ya. That is very interesting. Kita kayak lagi dibuntutin gitu. Dan memang sekarang katanya semakin lama nih orang harus tambah sering lihat produk sebelum dia beli. Katanya terakhir berdasarkan penelitian itu sekitar 35 kali baru orang beli gitu ya, gila banget ya. Dibandingin dulu cukup 15 kali udah beli. Ya, luar biasa. Tapi this is the development of the truth gitu ya, karena kita makin banyak pesaing. Makanya kadang-kadang susah untuk sampai ke keputusan pembelian. Oke, nah kita juga kenal dalam customer retention kita bisa customization dan co-production. Apa bedanya? Ini sebetulnya satu tipe lah ya. Kalau customization ya kita bisa customize produk, bukan hanya pesan pemasaran tapi sesuai dengan preferensi dari pengguna. Terus ada juga customer co-production di lingkungan online bisa bikin penyesuaian selangkah lebih maju sehingga pelanggan bisa membuat produk secara interaktif. Nah ini ya, ini menarik sekali ya. Ada produk di M&M mau bikin permen warna apa dan sebagainya. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Sebenarnya ini kalian iseng aja nanti coba-coba. Jadi pengen warna apa nih aku gitu ya si M&M permennya gitu ya buat ngasih ke orang bisa. Itu buat diri sendiri ya sok aja gitu ya. Sama Nike ini Nike juga sama. Kamu bisa bikin sendiri. Ini ada judulnya Nike by You ya Nike by You. Dan di sini kita bisa pilih mau logonya warna apa, kemudian ininya gimana ya, luar biasa ya, sinting banget ya. And of course we pay premium ya, untuk ini biasanya sedikit lebih mahal. Dan ya orang ada aja yang beli mah ya, udah pasti. Oke. Selanjutnya customer service. Nah, customer service ini juga cara untuk mempertahankan customer kita. Biasanya yang paling pertama dan rasanya wajib harus ada di semua situs e-commerce adalah FAQ, alias daftar pertanyaan dan jawaban umum berbasis teks. Ya, pokoknya kita ada FAQ-nya, kita buat listnya. Orang-orang paling sering nanya apa ya kita buat aja. Yang kedua, real time customer service chat system. Nah ini contoh ini saya di Toastmaster, saya bisa live chat, gitu ya. Saya masukin ini nanti kalau saya udah start chat langsung ada orang di situ. Ya dan sekarang situs e-commerce sudah hampir semua pakai, ya hampir semua pakai, tinggal dia jam operasinya aja kapan. Ya. Terus kita juga ada automated response system. Kalau automated response system itu, kalau misalnya saya ngirim email, nanti langsung ada balasan. This is response automated response by email, do not reply, biasanya gitu. Dan tulisannya cuma gini, kami sudah menerima email Anda,
kami akan menjawab dalam waktu 24 jam misalnya gitu. Ya, nah dengan begitu kita merasa bahwa setidaknya si perusahaannya peduli dan pasti akan merespon kita seperti itu. Selanjutnya online pricing strategi, ya ini termasuk menawarkan produk dan layanan secara gratis, pembuatan versi, bundling dan harga dinamis. Nah kita bisa klik spanduk, ngikutin tahunan deskripsi atau penawaran produk. Biasanya kita juga bisa ngeklik iklan bergambar seperti spanduk, video dan sponsor. Oke ya, nah apa aja untuk online pricing? Kita bisa cek ada yang pertama law of one price. Nah law of one price itu sebenarnya gini, e-commerce itu di internet ya. Kalau customernya kebanyakan waktu, sebenarnya kita bisa compare gitu ya. Kalau kebanyakan waktu, atau ya kayak saya kadang-kadang saya bisa compare juga beberapa situs. Dan cek yang paling murah. Nah itu tuh yang gila tuh apa ya? Untuk travel tuh ada. Jadi kita bisa compare price di berbagai situs. Kalau nggak salah kayak.com gitu ya, kayak.com aku bisa compare harga di Traveloka, terus di mana gitu ya. Jadi akhirnya saya bisa beli di tempat yang paling murah. Yang luar biasa ya. Inilah pengaruhnya, dan dengan harga yang transparan setiap produk itu menjadi terdorong menjadi produk yang bernilai sama ya. Konsepnya adalah di market 1 dan market 2 ini harganya sama ya, tapi dengan catatan ya tanpa transportation cost, tanpa tax ya, tanpa tax. Karena apa? Karena begitu nanti dikirim ke kita pasti kita akan kena tax, kita akan kena juga transportation cost, ongkir ya gitu. Oke. Nah, dalam konsep online pricing ini sebetulnya sama saja dengan konsep produk di tradisional. Biasanya kita harus mengikuti kurva permintaan ya. Nah, kurva permintaan ini adalah kuantitas barang yang bisa dijual dengan berbagai harga. Rasanya harusnya kalian udah belajar kalau orang teknik industri. Setidaknya kayaknya ada mata kuliah ada yang membahas ini ya. Tapi konsepnya gini, kalau misalnya harganya tinggi, pasti permintaannya turun. Kalau harganya rendah, pasti permintaannya naik. Gitu sih. Ya, tinggal di manakah titik equilibrium atau di mana menjadi stabil, di mana permintaan kita bisa penuhi dan harga bisa dijangkau oleh customer. Nah, apa sih faktor yang bisa menyebabkan perpindahan kurva, ya, kurva permintaan tadi? Yang pasti inilah faktornya, yaitu pertama ada income dari pembeli, kemudian consumer trend, ya, consumer trend sekarang lagi ngetren apa, ya. Kemudian expectation dari harga masa depan ya, lalu harga dari barang-barang yang berhubungan ya, misalnya ya ini jeruk, kemudian ini olive ya, sama apel gitu ya contohnya. Kemudian jumlah dari buyer potensial. Nah jadi gini, salah satunya ya di sepatu Nike itu yang paling baru sekarang yang lagi hit itu namanya Nike Alpha Fly ya. Nike Alpha Fly itu dipakai oleh juaranya di dunia itu si Kipchoge gitu ya, si Kipchoge. Wah, orang-orang pada pengen beli nih, di Indonesia belum ada kan. Jadi beli dari luar negeri. Itu harga bisa selangit loh, serius. Ya bisa selangit. Nggak masuk akal kadang-kadang ya. Nanti sepatu harganya 7 juta, 9 juta gitu ya. Aduh, luar biasa ya, saya aja beli harga suatu Hoka saya itu harganya sekitar 1, sampai 2. Saya udah kalau beli mikir-mikir, tapi berhubung saya nggak kuat pakai sepatu lain, kakinya sakit, jadi akhirnya saya beli juga sih, gitu ya. Cuman it's amazing gitu ya, kalau misalnya yang bayarnya lebih banyak, bisa orang mau aja gitu ya, bayar lebih mahal sedikit supaya dia dapat duluan. Ya, jadi seperti itulah intinya. Oke, nah ini bagian terakhir ya, kita akan lihat tentang teknologi ya. Apa aja sih teknologi yang kita perlu ketahui berhubungan dengan e-commerce, advertising, dan marketing. Nah, yang pasti di dalam teknologi yang terbaru itu ada yang namanya web transaction log. Nah, ini apa sih? Mencatat mendokumentasikan aktivitas pengguna di situs. Nah, inilah yang membuat kita bisa mendapatkan behavior dari buyer. Ya, nah biasanya kita juga dapat datanya dari pendaftaran orang-orang yang sign up account gitu ya, kemudian juga keranjang belanja. Ini banyak sekali lah kayak harta karun gitu ya.
dan ini tentunya bisa dipakai. Yang kedua ada tracking file ya, kita sudah belajar ini sih di awal-awal ya, tracking file. Nah jadi tracking file ini berbagai file seperti cookie, seperti aplikasi yang bisa melacak perilaku gitu ya, kita bisa pakai untuk mengetahui apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh si konsumen. Makanya kita tuh sebenarnya udah di spy gitu ya. Jadi saya sendiri, saya pikir-pikir kalau saya search nama saya aja di web udah banyak tuh munculnya, banyak banget kayaknya. Ya yang walaupun saya nggak populer amat gitu ya, tapi kalau saya search berhubung saya ada di LinkedIn, ada di Facebook, ada di Instagram, terus saya punya situs dan lain-lain, akhirnya saya bisa muncul juga. Terus ada berita-berita keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya rasanya udah dan kemudian saya pada saat setiap kali saya bertransaksi di e-commerce itu pasti kecatat juga. Ya, jadi memang privacy ini the most challenging untuk e-commerce. Oke, selanjutnya kita juga lihat ada database, data warehouse, data mining dan profiling dan CRM system. Nah, untuk database ada teknologi yang memungkinkan ini adalah teknologi yang memungkinkan pemasar untuk mengidentifikasi dengan tepat siapa pelanggan online dan apa yang mereka inginkan. Kemudian menyajikan kepada pelanggan apa yang mereka inginkan saat mereka menginginkannya dengan harga yang tepat. Ya, jadi kita ngomong bukan cuma database saja tapi juga profiling dari orang-orang supaya bisa nanti keluarin promo yang tepat. Yang berikutnya adalah CRM system, ini Customer Relationship Management, sorry saya lupa menjabarkan singkatan ini. Nah, jadi ini adalah gudang informasi pelanggan yang mencatat semua kontak yang dimiliki pelanggan dengan perusahaan dan menghasilkan profil pelanggan yang tersedia untuk semua orang di perusahaan yang memiliki kebutuhan untuk mengenal pelanggan. Nah, jadi CRM system itu, misalnya ya, kalian adalah customer di sebuah hotel. Nah ini yang keren itu seperti hotel Four Seasons ya. Four Seasons hotel mahal banget ya, serius. Itu nginep di situ semalam bisa 4 juta, 5 juta ya. Tapi karena memang dia premium, dia sudah sangat memanfaatkan CRM. Jadi misalnya nih kamu pergi ke Four Seasons nginep, terus nanti kamu request misalnya ke resepsinya, tolong saya disediakan handuk panas sama apa gitu ya. Nah nanti kamu berkunjung lagi kedua kalinya, mereka akan tanya, Mister mau disediakan nggak handuk panas sama ininya sampai segitu gitu ya. Terus misalnya pesan makanan udah diketahui karena apa? Karena berdasarkan data yang sebelumnya gitu. Nah sampai seperti itu gitu ya. Sampai kalau dia biasanya sih CRM juga mencatat profil dari si customer. Sorry ini saya jadi kegeser. Profil dari si customer ya, sampai benar-benar bisa mengetahui banget gitu apa yang dia inginkan. Oke, nah ini contoh dari CRM ya, kita bisa lihat. Ini adalah sumber data ya, dari telepon, dari Salesforce, dari website, in-store, social network, mail. Lalu kita bisa proses datanya, nanti bisa kita lihat. Akhirnya ini menjadi profil dari marketing campaign kita. Bisa ya kita lakukan itu. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa yang kita bisa manfaatkan ya untuk kata kunci yang mengetahui efektivitas komunikasi pemasaran online. Banyak banget ya ini istilahnya ya, jadi saya nggak akan jelasin satu-satu. Rasanya ini bisa jadi kayak kamus aja nih di halaman berikut udah saya tampilkan ya. Satu halaman lagi ya. Tapi kalian kalau misalnya pengen tahu istilah ini kalian bisa lihat aja. Rasanya saya tidak perlu membacakan satu-satu maupun menjelaskan, tapi ini semua adalah istilah yang kita biasa pakai kalau di online marketing. Ya, tuh ada. Oke, kemudian gambar yang selanjutnya ini menunjukkan bagaimana kita bisa memanfaatkan online marketing ini ya untuk per step dari buying process ya. Buying process ini kan tadi kita udah sebut ya, dari awareness dulu, search, evaluation, purchase sama post purchase. Nah, apa sih yang kita lihat ya? Nah, kalau misalnya kita pas awareness, kita supaya aware, kita bisa advertise di search engine, display ad, email, affiliate, social network, blog, mobile ads sama apps bisa. Nah, pada saat search ya kita mengusahakan kita ada website hits. Sorry, saya langsung aja. Di sini di bawah sini ada ukurannya ya. Kalau yang untuk awareness itu baru impression sama search click sama like.
Nah, kalau website hit berarti orangnya udah visit ke situs kita. Nah, kemudian langkah selanjutnya, waktu mengevaluasi berarti nanti dilihat page view. Orang ngeklik mana, klik mana, itu kelihatannya nanti dari Google Analytics bisa dilihat. Ya. Kemudian kita juga bisa, waktu pembelian kita bisa cek berapa persen yang membeli pada akhirnya. Lalu post purchase kita bisa lihat berapa customer yang membeli lagi misalnya gitu ya. Nah, jadi tinggal kita cek untuk setiap langkah ini berapa keberhasilan kita. Oke, nah kita juga pada saat mengukur keberhasilan dari marketing, kita harus melihat ini adalah ukuran-ukuran yang bisa kita pakai. Ya, jadi kalau misalnya awareness untuk inbound, kita lihat ada berapa unique visitor, engagement orang terlibat, ya. Kita bisa lihat dari berapa lama orang melihat situs kita, itu akan tampak ya di dalam Google Analytics. Ya, kemudian untuk interaksi berapa banyak orang like post, kemudian impress kasih komen ya, kemudian nge-tweet, nge-pin, nge-save ya, bisa. Lalu purchase itu berarti nanti kelihatan dari berapa banyak yang enter cart, register, purchase sama abandon. Lalu yang terakhir post purchase itu berarti repeat customer, kemudian dia bagaimana dia mengiklankan kembali, lalu bisa request layanan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa online marketing itu bisa kita ukur juga ya keberhasilannya. Dan kadang-kadang kalau rasio klik kita itu rendah, belum tentu dampaknya kurang ya. Kadang-kadang memang pengguna tidak langsung ngeklik. Kadang-kadang dari impresi aja orang bisa jadi mau beli ya ke belakangnya. Nah, kemudian iklan online dan berbagai bentuk bisa meningkatkan efek kesadaran merek dan ikatan merek setidaknya. Terus ada persepsi merek yang positif. Nah, jadi kalau dilihat di sini ini ada total customer acquired ya in a period ya, customer berapa klik cost untuk mendapatkan sebuah customer, jadi kita bisa hitung efektifnya. Ya, jadi kayak saya sendiri ya, kalau saya sendiri itu, misalnya aku 1 bulan ngabisin 80 juta untuk advertise secara online, tapi saya dapat 5.000 nama. Nah, 5.000 berarti kan untuk dapetin 1 nama, itu kalau mau dihitung cost-nya berapa. Nah, terus dari 5.000 nama itu berapa yang benar-benar jadi customer saya. Ya, anggap aja karena saya sekarang rata-rata bisa 30 orang per klub, berarti bisa 150 orang yang itu udah bagus banget tuh ya. Dan tentunya menghasilkan hasil yang bagus sekali. Nah, jadi ini ada metrik-metriknya yang bisa dipakai. Return on investment, kemudian cost per lead, conversion rate, cost per click, click through rate ya, click through rate. Nah, ini ada caranya. Jadi di sini kalau di sini spendingnya, di sini value-nya, di sini efikasinya, kecukupannya. Oke, ini bisa dilihat ya. Biasanya biaya ini sebagai pembanding aja, masalah ini data di Amerika ya. Jadi bukan ini estimasi juga. Kalau kita di Indonesia saya terus terang kurang tahu. Saya belum ketemu datanya ya. Nah, tapi di sini ada kita bisa lihat ya berdasarkan data ini yang mana sih yang paling efektif ya. Kalau kita lihat selewat aja, sebetulnya yang paling berhasil itu kalau di seluruh dunia ini ya, seluruh dunianya. Industry source author estimate. Jadi email marketing in-house list itu bisa 3-5% keberhasilannya. Oke. Keberhasilan kedua baru ranking kedua baru si Google Enhanced Search Ad. Ketiga baru Google Ads Search Listing. Ya, jadi makanya email marketing itu no joke ya, sebetulnya masih berfungsi walaupun kita nggak selalu nggak banyak berpikir itu efektif. Oke, kemudian untuk pricing model ini nyambung yang tadi ya. Ini juga sama istilah-istilah juga ya. Jadi kalian bisa lihat yang mana yang mau kita pakai. Kalau saya sih secara pribadi mungkin ya sebenarnya bisa aja sih yang mana aja sih, nggak masalah. Karena kadang-kadang kalau kayak CPM kan berarti kita mau pengen meningkatkan brand awareness. Kalau yang udah di bawah kan berarti kita pengen sampai orang ngeklik, terus ada juga dapat lead atau dapat benar-benar sampai action.
Kalau hybrid kita bisa pakai 2 atau lebih, untuk sponsorship itu advertiser pay fixed fee ya. Jadi kalau yang ini sih nggak berdasarkan performance, berarti asal bayar sekali gitu ya ditayangkan. Nah, jadi untuk pricing model ini nanti kalian bisa manfaatkan, dipilih aja yang mana yang paling sesuai. Tergantung juga si advertisernya sih. Oke. Nah, efektivitas versus biaya online marketing ya. Efektivitas tidak dapat dipertimbangkan tanpa analisis biaya. Model penetapan biaya harga umum untuk komunikasi pemasaran online mencakup barter, cost per 1000 impression, cost per klik, cost per action, model hybrid dan sponsorship. Komunikasi pemasaran online biasanya lebih murah ya. Jadi ini ada grafik walaupun nggak begitu bagus gambarnya ya ternyata waktu ditayangin. Nah, jadi kalau dulu saya sendiri juga udah ngerasain sih mahal banget loh ini. Untuk cetak brosur, pasang iklan, bikin sign segala macam ya, dibandingkan dengan digital, dan ternyata reach-nya itu bisa sama ya. Untuk 2000 audience biayanya bisa sampai ratusan juta, untuk digital nggak perlu gitu sampai segitu ya, jauh banget.